Okay, on this picture in slide 2, we look the picture about the organ whose have the endocrine system. There are pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, adrenals, pancreas, ovarium, and testis. So if we sum the organ, it's average 9 organs. I think you must memorizing these organs. Okay. After that, we must know about the overview of endocrine system. The endocrine system acts with nervous system. It's very similar with nervous system. So the endocrine and nervous system is called about the regulator of the body. The endocrine system acts with nervous system to coordinate an integrative activity of body cells. So if we talk about the endocrine system and nervous system, is like a general and then like a president and the ministry. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem endokrin itu mirip sekali dengan sistem saraf seperti presiden dan perdana menterinya. Dia bertugas untuk mengatur seluruh tubuh kita atau sebagai regulator dikarenakan sistem ini mampu berkoordinasi dan mengintegrasikan aktivitas yang ada di dalam sel tubuh. The influence metabolic activities via hormones transported in blood, and the differentiate with the nervous system is response slower but longer lasting than nervous system. So it is the reason why the symptom of the endocrine is for longer lasting. Such as if you afraid with something happen with you, like a dog or like a ghost, usually you feel your heartbeat is high, and then after the object is disappear, you always feel your heart rate is high too. It is about the influence of the endocrine system. But if we talk about the influence of the nervous system, if the object was disappear, so the heart rate will be normally or blood pressure will be normally. It is differentiate with the endocrine and nervous system. Jadi teman-teman, hormon itu bisa mempengaruhi sistem aktivitas metabolik tubuh kita dengan melalui transportasi hormon yang diedarkan ke seluruh aliran darah di dalam tubuh. Perbedaan utama antara sistem hormon dengan sistem saraf itu adalah responnya lambat tetapi dia tahan lama. Contohnya adalah ketika teman-teman itu takut terhadap sesuatu seperti anjing ataupun hantu gitu ya, ketika objek yang ditakutinya itu hilang, kadang-kadang kita itu masih merasa denyut jantung kita itu berdegup lebih lama, masih kencang gitu. Masih meninggalkan sisa denyut jantung yang dia berdegupnya lebih lama. Meskipun objek yang ditakuti itu hilang. Itu disebabkan karena pengaruh hormon. Tetapi kalau misalkan sistem saraf ketika objeknya itu hilang, maka normal kembali, denyut jantung akan normal kembali, tekanan darah akan normal kembali, itu seketika. Tapi kalau misalnya kok masih lama sampai beberapa jam, itu akan disebabkan karena pengaruh sistem hormon. Gitu. So, we must conclude the endocrinology is the study of hormones and endocrine organs. Jadi, ketika kita berbicara tentang ilmu endokrin, itu adalah ketika kita mempelajari tentang hormon dan organ-organ endokrin. Okay, actually endocrine system have many function like regulated long-term processes like
growth, development, reproduction, maintenance of electrolyte, water, and nutrients balance of blood, regulation of cellular metabolism and energy balance, and also mobilization of body defense. And if we talk about the endocrine system, we must talk about the chemical messenger to relay information and instruction between cells. Actually, on the body, we have three communication, like direct communication, paracrine communication, and endocrine communication. Jadi teman-teman tentang sistem endokrin itu memiliki banyak sekali fungsi, utamanya adalah untuk mengatur proses-proses yang dia itu bertahan dalam waktu yang lama. Seperti pertumbuhan tubuh kita menjadi besar, menjadi tinggi, kemudian development, perkembangan, kita menjadi lebih matang secara emosional, physically kita menjadi lebih matang secara wanita feminin ataupun laki-laki maskulin, kemudian mengatur tentang sistem reproduksi di dalam tubuh, mengatur tentang keseimbangan elektrolit, air, dan keseimbangan nutrisi di dalam darah, kemudian mengatur tentang metabolisme sel dan keseimbangan energi, dan juga berfungsi untuk mengatur pergerakan dari sistem imun atau sistem pertahanan tubuh kita. Nah, ketika kita berbicara tentang hormon, karena hormon itu sebagai chemical messenger atau sebagai pembawa pesan kimiawi, jadi hormon itu adalah zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan pesan kimiawi, maka kita harus mengenal bahwa komunikasi di dalam tubuh kita itu ada 3 jenis, yaitu komunikasi langsung, komunikasi parakrin, dan komunikasi endokrin. So, what is the communication of the cells? Direct communication is about the exchange of ions and molecules between adjacent cells across gap junction, and then they are occur between two cells of same type and highly specialized and relatively rare. Jadi kalau komunikasi langsung itu adalah komunikasi pertukaran ion dan molekul yang melalui celah yang disebut gap junction. Gap junction itu atau celah persimpangan itu yang biasanya terjadi pada dua sel yang memiliki tipe yang sama. And about the paracrine communication is uses chemical signal to transfer information from cell to cells within single tissue, and most common form of intercellular communication. Tetapi ketika kita berbicara tentang komunikasi parakrin, itu adalah komunikasi yang menggunakan sinyal kimiawi untuk mentransfer informasi dari sel ke sel pada sebuah jaringan. Contohnya adalah ketika kita berbicara tentang bagaimana sel saraf mempengaruhi sel otot untuk menimbulkan kontraksi. Itu kan dia menggunakan chemical signal like acetylcholine. Acetylcholine ini dia akan sebagai neurotransmitter yang kemudian menghantarkan pesan ke sel berikutnya. But if we talk about the endocrine communication, endocrine cells release chemical like hormones into bloodstream and alters metabolic activities of many tissue and organs simultaneously. Jadi kalau komunikasi endokrin itu adalah sel-sel endokrin akan merilis atau melepaskan zat-zat kimiawi seperti hormon ke dalam aliran darah dan kemudian akan menyebabkan perubahan dalam aktivitas metabolik pada beberapa jaringan dan justru bisa juga ke beberapa organ. Begitu ya. Jadi kalau parakrin itu menggunakan chemical signal kayak cytokine or neurotransmitters, but the endocrine communication we use a chemical messenger like hormones. Do you get it my explanation, guys? Yes, Miss. Okay. Next, we will talk about the exocrine gland and endocrine gland. It is very different because the exocrine gland is a gland with
we can secrete the fluid like salivary tears, also sweets. Jadi kalau kelenjar eksokrin itu adalah kelenjar yang dia itu bisa menghasilkan cairan seperti air mata, kemudian air liur dan keringat gitu ya. And then the specific of the exocrine gland is the exocrine gland have ducts to carry secretion to membrane surfaces. Jadi keistimewaan dari kelenjar eksokrin adalah dia memiliki duct atau saluran untuk membawa hasil sekresinya, cairan yang disekresikan itu ke permukaan membran bagian luar. Seperti itu. But if we talk about the endocrine glands just also produce hormones, and then they have like ducts. The endocrine glands such as pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, and pineal glands. And if we talk about the hypothalamus is neuroendocrine organs because the hypothalamus can influence by neurosystem and endocrine system. Jadi teman-teman kalau kita berbicara tentang saluran endokrin, kelenjar endokrin, itu adalah kelenjar yang dia itu hanya memproduksi hormon saja. Dan suatu hal yang istimewa adalah karena kelenjar endokrin ini hanya memiliki sedikit saluran gitu ya. Contoh dari kelenjar endokrin itu ada kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, paratiroid, adrenal, dan pineal. Itu adalah yang memiliki saluran. Sedangkan ketika kita berbicara hipotalamus juga merupakan organ endokrin yang dia dikenal dengan organ neuroendokrin. Kenapa? Karena hipotalamus ini dapat bekerja, beraksi melalui sistem saraf maupun dia melalui sistem endokrin atau sistem hormonal. Gitu. Jadi hipotalamus ini sangat sakti ya, karena dia bisa mengatur dengan menggunakan dua kaki. We have some organs which have the exocrine and endocrine function, like a pancreas, gonads, and placenta. Those organs have some function about the exocrine and endocrine function. And we also have the other tissue and organs in our body which produce hormones, but they are not involved the exoendocrine system, like adipose cells, thymus, and cells in wall of small intestine, stomach, kidney, and heart. Jadi teman-teman, di dalam tubuh kita itu ada beberapa organ yang dia itu merupakan organ yang memiliki dua fungsi, yaitu organ eksokrin dan endokrin. Contohnya adalah pankreas, dia bisa menghasilkan enzim eksokrin dan dia bisa menghasilkan hormon endokrin. Gonads ataupun kelenjar kelamin juga dia bisa menghasilkan eksokrin, lendir ya, dan dia bisa menghasilkan endokrin, itu hormon-hormon hormon-hormon kelamin. Kemudian plasenta dia juga bisa menghasilkan eksokrin, yaitu air susu, dan eksokrin, plasenta itu ini ya, tali pusat. Dia juga bisa menghasilkan endokrin, yaitu hormon. Dan ada pula jaringan-jaringan atau organ lain di dalam tubuh yang bisa memproduksi hormon, tetapi organ ini tidak termasuk dari sistem endokrin. Contohnya adalah sel lemak atau sel adiposa, kemudian timus, kemudian sel-sel pada dinding usus halus, kemudian gaster ataupun lambung, kemudian ginjal, dan juga hati. Nanti kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Oke.
Now we talk about the hormonal action. The hormonal action correlated with target cells because only some cells are specific cells that possess receptors needed to bind and read hormonal message. So hormonal can influence number of the receptors. Actually, we know about two mechanisms to influence the number of the receptors of the hormones. There are upregulation and downregulation. What is upregulation? Upregulation is target cells form more receptor in response to low hormone levels. But if we talk about the downregulation, it is about the target cell lose receptors in response to high hormones levels. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang aksi hormonal, hormon itu beraksi dengan sangat spesifik karena dia itu meskipun mengalir di bloodstream atau aliran darah, tetapi yang akan berespon terhadap pengeluaran hormon tersebut itu hanya sel yang memiliki reseptor terhadap hormon itu. Jadi hormon ini bekerjanya itu tidak akan mempengaruhi seluruh organ yang ada di dalam tubuh, tetapi hanya mempengaruhi organ tertentu saja yang memiliki reseptor terhadap hormon tersebut. Nah, organ yang memiliki reseptor ini dikenal dengan nama sel target. Jadi endokrin atau hormon itu akan bekerja berdasarkan sel target. Nah, hormon itu bisa mempengaruhi jumlah reseptor dari sel target dengan melalui dua mekanisme, yaitu regulasi naik, pengaturan naik, dan pengaturan turun. Nah, upregulation atau regulasi naik itu terjadi apabila sel target itu akan membentuk lebih banyak reseptor di dalam permukaan selnya, disebabkan karena jumlah hormon yang dirilis atau yang dikeluarkan itu sedikit. Jadi, sel target akan mengeluarkan banyak reseptor itu supaya dia bisa menangkap secara maksimal hormon yang sudah dikeluarkan di bloodstream atau di peredaran darah. Sedangkan down regulation atau pengaturan turun adalah ketika sel target itu bisa mengurangi jumlah reseptor untuk berespon terhadap hormon apabila hormon itu dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Sehingga endocrine system itu adalah sistem yang membuat tubuh kita itu menjadi seimbang. Dia hanya menggunakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau dikeluarkan banyak, karena dia nggak butuh banyak, ya dia tangan-tangan atau reseptor-reseptornya itu jumlahnya dikurangi, supaya nggak berlebihan. Tapi kalau misalkan dikeluarkannya hormon itu sedikit, maka tangan-tangan atau reseptornya itu dikeluarkan dalam jumlah banyak supaya bisa menangkap hormon yang ada dalam aliran darah tersebut. So if we talk about the hormone can stimulate synthesis of enzyme or structural proteins. And then hormone can increase or decrease rate of synthesis, and hormone like suckler in your lamp because they can turn existing enzyme or membrane canal on or off gitu. Jadi hormon itu sebenarnya adalah zat kimiawi yang dia dapat mengatur ya atau menstimulasi sintesis dari enzim atau protein-protein struktural. Nah, hormon itu dia bisa berperan kayak saklar pada lampu Anda, itu bisa turn off ya, bisa nyala, bisa mati, disebabkan karena hormon ini. Jadi hormon ini bisa menyalakan proses metabolik dan menghentikan proses metabolik seperti itu dengan melalui pengaktifan enzim. Okay. So after we know about that, we can conclude if the action of the hormone is lock and key approach.
Lock and key approach describes the interaction between the hormone and its specific receptors. It's very specific because only receptors cells have the specific hormone just to respond of the hormone. Jadi prinsip kerja dari hormon itu adalah lock and key, kayak kunci dan gembok, yang itu menggambarkan bahwa interaksi dari hormon dengan reseptornya itu sangat spesifik, hanya reseptor tertentu saja yang bisa bekerja dengan hormon tersebut karena reseptor itu yang memiliki pasangan gitu dengan hormon itu. Jadi selain sel yang tidak memiliki reseptor terhadap hormon tersebut, maka dia tidak akan berespon ketika hormon itu dikeluarkan di aliran darah. Now we talk about the receptors of the hormones. Actually, in our body have two kinds of the hormones. There are hormone steroid and hormone non-steroid. Hormone steroid, it is about the hormone that's models of the from the fat or cholesterol, and then the hormone non-steroid is the hormone that the model for the form of the hormone is from the protein or amino acid. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang hormon, hormon itu sebenarnya terdiri dari dua jenis, yaitu hormon steroid dan hormon non-steroid. Hormon steroid itu adalah hormon yang modal pembentukannya itu dari lemak ataupun kolesterol, sedangkan hormon non-steroid adalah hormon yang dia memiliki bahan dasarnya itu dari protein ataupun asam amino. And then those hormones have specific receptors because the receptors for non-steroid hormones are located on the cell membrane, and then the receptor for steroid hormones are found in the cell cytoplasm or in its nucleus. Jadi teman-teman, hormon-hormon yang tadi, yang modalnya berbeda tadi, itu juga memiliki reseptor yang berbeda. Hormon yang non-steroid itu reseptor hormon tersebut ada di permukaan sel target. Sedangkan hormon steroid itu adalah reseptornya pada sel target itu berada di sitoplasma, di dalam sitoplasma, ataupun berada di inti sel dari sel target. So, next, we talk about the non-lipid soluble hormonal action. Is it about the hormone on plasma membrane receptors? We talk about the hormone non-steroid. The hormone can bind the receptor in plasma membrane, so the hormone cannot have direct effect on activities inside the target cells. And then the hormone usually use intercellular intermediary to exert effects like force messengers. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang hormon non-steroid, hormon ini kan dia akan berikatan dengan reseptor yang terletak di plasma membran atau di pinggiran sel, sehingga karena dia itu hanya berikatan di pinggiran sel, hormon ini tidak bisa berefek secara langsung pada aktivitas yang terjadi di dalam sel target. Nah, biasanya dia akan bekerja seperti pembawa pesan pertama yang kemudian akan merangsang zat kimiawi lain sebagai pembawa pesan kedua, dan kemudian akan beraksi seperti enzim untuk mengaktifasi atau menginhibisi atau menghambat atau mempercepat sebuah reaksi metabolik. This is the picture about the hormone and steroid. You can look at the picture.
is it about the hormone, and then this is about the protein receptor of the hormone. You can look at the picture. If the receptor is located on the membrane plasma or plasma membrane, so it just only in di pinggir ya, dia hanya berada di pinggir dari sebuah membran. So it can affect can influence the some process into the cell target. Jadi karena dia itu adalah hormon yang reseptornya ada di pinggiran sel, sehingga hormon ini tidak bisa mempengaruhi aktivitas yang ada di dalam sel. Teman-teman bisa lihat ini adalah membran plasma, yaitu membran plasma lipid bilayer, dan ini adalah di dalam sel yang ada sitoplasmanya. Nah, ini dia tidak akan terpengaruh karena hormon ini hanya berikatan pada protein, pada reseptor protein yang ada di pinggir membran plasma saja. And then if we talk about the hormone steroid or hormone lipid, the lipid hormone, this is about the steroid hormones. For the example, our testosterone, thyroxine or T3, or and 3-iodotironin or T4, and also calcitonin. This is the hormone have a specific function and lipid soluble, and because the receptors on the nuclei or on cytoplasm, so the hormone must be diffused through cell membranes. The organ endocrine or endocrine organs whose have the hormone steroid is like adrenal cortex, ovarium, testis, and also thyroid. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang hormon steroid, hormon yang modal dasarnya dari lemak, itu contohnya adalah hormon testosteron, hormon T3 atau tiroksin, hormon triidotironin atau T4, dan hormon kalsitonin. Nah, karena hormon ini terbentuk dari lemak, maka hormon ini itu bisa larut lemak gitu, lipid soluble, atau bisa larut pada lemak. Karena reseptornya itu berada di dalam sel ataupun di sitoplasma, sehingga untuk bertemu dengan reseptor yang ada pada sel target, hormon ini harus difusi melalui membran sel. Nah, contoh organ-organ endokrin yang menghasilkan hormon steroid itu adalah hormon pada organ adrenal, organ ovarium, organ testis, dan juga organ tiroid. You can look at the picture at the slide 12. This is the steroid hormone, and then this is the receptor in the cytoplasma. So the hormone must be diffused through membrane lipid to meet the receptors. After they meet the receptors, the hormone can binding the receptor into cytoplasmic or nucleoreceptors. And also if the receptors on the nuclei, so the steroid hormone must be diffuse the through membrane lipids into the receptors on the nuclei. Because the nuclei is contain the DNA, so the hormone can be influence the DNA of the cell target, like a hormone for the reproduction. They can influence the DNA of the reproduction cells. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang hormon steroid itu berada di reseptornya berada di sitoplasma atau berada di dalam nukleus, sehingga hormon ini harus menembus membran dengan melalui proses difusi untuk bisa bertemu dengan reseptornya yang ada di sitoplasma ataupun di nukleus. Nah, karena di nukleus itu ada DNA
atau RNA, maka hormon ini bisa mempengaruhi kode genetik dari DNA atau RNA dari sebuah sel target. Berbeda dengan hormon yang tadi hormon yang modal dasarnya adalah protein atau yang kita sebut sebagai hormon non-steroid. Seperti itu. Until here, any question, guys? Can you catch my explanation? Hello? Yes, Miss. Any question before we continue the lessons? Not yet, Miss. Is my explanation clear for you? Yes, Miss. Okay, thank you. Now we will talk about the endocrine organ one by one. For the first, we talk about the pituitary gland, or this called a hypophysis. It is like a marble-sized gland at base of the brain, and then the pituitary or hypophysis controlled by the hypothalamus or other neural mechanism, and therefore the middleman. You can look at the picture. This is about the pituitary gland or hypophysis, and then we know if the pituitary have two parts. The first part is anterior pituitary, located front of the pituitary, and then the second is posterior pituitary, located in the back of the pituitary. Actually, 80% of the hormones is resulted by the anterior pituitary, and then the posterior pituitary only secrete 20% of the hormones. Jadi teman-teman, kita berbicara tentang kelenjar pituitari atau hipofisis. Dia lokasinya ada di dalam otak, di bawah hipotalamus, berbentuk seperti peanut gitu ya, seperti kayak kelereng yang ada dua bagian depan dan bagian belakang. Nah, bagian depan ini dia menghasilkan 80% hormon dan bagian belakang itu hanya menghasilkan 20% hormon. Jadi bagian anterior ini yang paling banyak menghasilkan hormon. Nah, pituitari ataupun hipofisis ini dipengaruhi oleh hipotalamus. Kerjanya itu dipengaruhi oleh perintah dari hipotalamus. And then we talk about the pituitary gland and its hormones. If we talk about the posterior lobe, the pituitary gland on the posterior will result will secrete the ADH or ADH or antidiuretic hormones and also oxytocin. Antidiuretic hormone is the hormone which inhibit the people to excrete the urine. Jadi antidiuretik hormon atau hormon ADH itu adalah hormon yang mencegah seseorang untuk bisa mengekskresikan urin. Jadi dia menahan kencing gitu ya. Jadi anti itu menahan, diuretik itu artinya kencing. Jadi hormon yang menahan kencing. Usually in our body we release the ADH if we have the fasting condition. Jadi biasanya kita akan memproduksi hormon ADH itu pada kondisi-kondisi saat kita berpuasa. Karena kita nggak dapat input minuman maupun makanan, maka supaya tubuh itu senantiasa dalam kondisi homeostasis atau balance, maka dikeluarkanlah hormon ADH ini supaya kencing kita itu sedikit. Jadi kencingnya sedikit, pekat, dan berwarna sangat kuning gitu ya. Dan juga berproduksi untuk melepaskan hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu adalah hormon can influence the uterus in your body to contract if
your baby must be open gitu. Jadi oksitosin itu adalah hormon yang dia itu akan dirilis atau dilepaskan pada perempuan untuk mempengaruhi uterus atau rahimnya itu berkontraksi supaya si bayi itu akan mudah dikeluarkan. Seperti itu. And then if we talk about the anterior lobe of the pituitary gland, we know about the some hormone like adrenocorticotropic or ACTH and growth hormone or GH and thyroid stimulating hormone or TSH and follicle stimulating hormone or FSH and luteinizing hormone or LH and also prolactin hormone is PRL. Jadi ada sekitar 6 hormon yang dikeluarkan pada lobus anterior yang akan kita bahas satu persatu. We talk about the growth hormone. If the people have the growth hormone deficiency, so the pituitary growth failure, and the result of the individual will be retarded growth, have abnormal fat distribution, and also have a low blood glucose hour after meals. Jadi teman-teman ketika memiliki kekurangan hormon pertumbuhan, akan terjadi pertumbuhan manusia kerdil atau yang dikenal dengan dwarfism. Di sini akan terjadi kegagalan tumbuh, kemudian distribusi lemak itu menjadi abnormal, akan terjadi kondisi di mana gula darah itu rendah meskipun baru beberapa saat makan, tapi gula darahnya itu langsung rendah. The opposite of the GH deficiency is GH overproduction. The condition is called the gigantism or acromegaly. It is about the excessive growth. Sedangkan lawannya adalah gigantisme atau akromegali atau manusia raksasa, itu adalah karena tumbuh yang berlebihan otot-ototnya, organ tubuhnya gitu ya. Jadi kayak raksasa. And if we talk about the ADH deficiency, we know about the some disease. Is it about the diabetic insipidus? Diabetic insipidus have many signs like polyuria, dehydration, and thirst. The condition is about the renal or the kidney must be extract the urine usually is more often. So the body of the people with have the diabetic insipidus will be dehydration and also feel very thirsty. Jadi kalau kita berbicara tentang kekurangan hormon ADH, ada penyakit yang disebut diabetes insipidus, di mana ginjalnya itu kayak bocor gitu ya, kayak keran bocor, sehingga ginjal itu akan mengeluarkan urin terus-menerus gitu, yang mengakibatkan orang dengan penyakit ini itu akan merasa kehausan dan akan merasa dehidrasi. And the opposite of the ADH deficiency is ADH overproduction. The disease is called SEADH or syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. It is about the increased water content or body mass. So the body of the people which have ADH overproduction will be bigger than before because have many fluid in her body, in those body, like udem. Jadi teman-teman
Jadi teman-teman kalau misalnya kita berbicara tentang kekurangan hormon ADH, tadi penyakitnya disebut diabetes insipidus, tapi kalau ada kelebihan hormon ADH, penyakitnya disebut ISADH atau sindrom ketidakseimbangan sekresi hormon antidiuretik, yang mana akan terjadi justru penahanan kencing gitu, sehingga banyak cairan tertahan di dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih besar dari yang seharusnya, yang kemudian akan membuat orang itu berat badannya bertumbuh disebabkan karena adanya timbunan cairan dan tampak seperti bengkak. Can you catch my explanation, guys? Yes, Miss. Okay. If you look at the picture, this is about the endocrine reflexes. Actually, in hypothalamic will influence the hypophysis to release the specific hormone. Then the specific hormone which released by the hypophysis will be influence the specific organs in our body. Jadi tentang ketika kita berbicara tentang refleks endokrin, itu adalah kita berbicara bahwa sistem hormon itu bertingkat-tingkat. Jadi mulai dari pelepasan hormon di hipotalamus, nanti dia akan melepaskan hormon yang akan mempengaruhi hipofisis, dan kemudian hipofisis akan mengeluarkan hormon yang akan mempengaruhi organ targetnya. Dan organ targetnya ini akan mempengaruhi hormon juga yang akan membuat metabolisme sebuah tubuh gitu. Jadi itulah mengapa endocrine response is very slow because have many processes of the hormone. Jadi itulah mengapa kok proses hormon itu berespon sangat lambat, karena memang hormon itu prosesnya bertingkat-tingkat gitu di dalam tubuh kita. Tidak langsung seperti saraf yang dalam hitungan sekian detik atau bahkan sekian milidetik itu sudah menimbulkan respon. Tapi kalau hormon itu tidak secepat itu. For the example, you can look at the picture at the page 17. This is about the hypothalamic. Hypothalamic can release the RH, releasing hormone. Releasing hormone will be influence the pituitary glands. So the pituitary glands will be release the specific hormones in the anterior part of the hormones, and then the hormones which released by the hypophysis or the pituitary gland will be influence the endocrine organ, and then the endocrine organs will be released the hormone, the specific hormones that can influence the target cells. To make your understanding clearly, please look at the table in the left side, in the right side. This is about the releasing hormone. Releasing hormone is the hormone which released by hypothalamus, like TRH, CRH, and gonadotropin releasing hormone or GnRH. And then the specific of the hormone will be influence the pituitary to release the specific hormone like TSH, thyroid stimulating hormone, ACTH or adenocorticotropin hormone, FSH or LH, that the hormone are released by pituitary can influence the organ target for the endocrines to release the specific hormone like a thyroid gland, like a suprarenal cortex to release the specific hormone.
For the example, thyroid gland can release the thyroid hormones. Jadi teman-teman kita bisa melihat bahwa dari hipotalamus itu dia akan mengeluarkan hormon yang biasanya belakangnya itu ada RH-nya, releasing hormone. Jadi kayak thyroid releasing hormone, corticotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone itu adalah hormon-hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus. Nah, hormon ini akan mempengaruhi hipofisis untuk mengeluarkan hormon yang berkorelasi dengan hormon sebelumnya. Nah, ciri khas dari hormon yang dilepaskan oleh hipofisis itu adalah hormon tersebut memiliki akhiran SH, yaitu stimulating hormone. Jadi kalau ada SH kayak TSH, FSH, itu adalah hormon-hormon yang dia dirilis atau dilepaskan oleh pituitary gland. Dan kemudian hormon ini akan mempengaruhi organ target endokrin seperti kayak TSH itu akan mempengaruhi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Kemudian kayak ACTH itu akan mempengaruhi kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon glukokortikoid dan selanjutnya seperti itu. Is it confusing for you guys or not? Little, Miss. Gitu. Oke. Next, we talk about the pituitary glands. So, in this picture, on this picture, we can see if the pituitary gland on the anterior view, on the anterior part, can release the ACTH. ACTH can influence the suprarenal gland or the suprarenal. It's mean I'm sorry, I forgot. Suprarenal glands, and then TSH will be influenced the thyroid glands, and GH will be influenced the liver of our body to release the somatomedins to make your bone and your muscle grow, so you will be bigger than before. And then PRL can influence your mammary glands, so your mammary glands can release some milk for your baby. And then FSH and LH can influence the testic of the male or ovarium of female to release the specific hormone for reproduction like testosterone, estrogens, and progesterones also inhibin. But if we talk about the pituitary gland on the posterior part, it's just release the ADH, antidiuretic hormone, which influence of the kidney, and oxytocin is the hormone. This is can influence the uterus from the female and the smooth muscle index difference and prostate gland in males. Jadi oksitosin ini akan mempengaruhi kontraksi rahim pada perempuan, tetapi kalau pada laki-laki dia akan mempengaruhi otot polos pada kelenjar vas deferens, pada saluran vas deferens, dan juga pada kelenjar prostat. Seperti itu. So, after we know about this picture, we can conclude if the posterior just a little release hormone than the anterior part of the pituitary gland. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa bagian posterior itu dia mengeluarkan lebih sedikit hormon dibandingkan bagian depan dari kelenjar pituitary. After that, any question, guys? And before that, before we continue the lesson,
Any question? Not yet, Miss. Okay. Now we talk about the thyroid gland. The thyroid gland is located along the midline of the neck. You can touch your thyroid gland in your middle of the neck, and then the thyroid gland secretes two non-steroid hormones like triiodothyroin or T3, thyroxine, T4, and calcitonin or calcitonin have the specific function to calcium metabolism to make osteoblast more for our bone. And then the other function of the thyroid hormone is to regulate metabolisms, like to increases protein synthesis and promotes glycolysis, gluconeogenesis, also glucose uptake. Jadi kalau kita berbicara tentang kelenjar tiroid itu lokasinya ada di tengah-tengah leher kita, di jakun ya, teman-teman bisa ngeraba. Dia menghasilkan beberapa hormon. Jadi hormon yang terkenal itu adalah hormon triiodothyroin atau T3, serta hormon tiroksin atau T4, dan juga hormon kalsitonin. Nah, hormon kalsitonin ini dia berfungsi untuk metabolisme kalsium, utamanya adalah untuk membentuk osteoblast. Teman-teman masih ingat apa itu osteoblast? Osteoblast adalah sel pembangun yang untuk memperkuat tulang. Jadi dengan adanya kalsitonin itu tulang-tulang kita akan menjadi lebih kuat gitu. Kemudian hormon-hormon tiroid ini pada dasarnya berfungsi untuk mengatur metabolisme seperti dengan meningkatkan sintesis protein, kemudian meningkatkan glikolisis, meningkatkan gluconeosis, serta meningkatkan pengambilan glukosa di dalam darah. This is about the TRH, thyroid glands. We must know if our body have the homeostasis of the T3 or T4. So if the have some disturbance in our homeostasis, like decreased T3 or T4 concentration in bloodstream because of a lower temperature in our body, it can be stimulated of the thyroid to release the thyroid hormones. But the process of the releasing of thyroid hormone is are like this. The hypothalamus releases TRH, and after that TRH can influence the pituitary gland to release TSH, and then TSH flow into the bloodstream and can influence the thyroid gland to release the T3 and T4. So the T3 and T4 will be higher than before, and then our body have a homeostatic condition. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang kelenjar tiroid, tubuh kita itu selalu menjaga supaya kondisi tubuh kita itu dalam kondisi seimbang atau homeostasis. Nah, apabila ada kondisi di dalam tubuh di mana T3 dan T4 itu konsentrasinya itu kurang dari normal, maka yang terjadi adalah hipotalamus akan menangkap sinyal itu dan kemudian akan mengeluarkan hormon TRH. Nah, hormon TRH ini akan dikeluarkan untuk mempengaruhi hipofisis untuk mengeluarkan hormon TSH, dan kemudian TSH itu dibawa ke aliran darah untuk mempengaruhi dari organ tiroid untuk mengeluarkan hormon T3 dan T4. Sehingga hormon T3 dan T4 itu menjadi lebih tinggi dan kembali ke tingkat normal. Seperti itu. Okay, after that we talk about the parathyroid glands.
parathyroid glands is also the organs which embedded in posterior surface of the thyroid glands. You can look at the pictures. This is very embedded on the thyroid gland. Jadi parathyroid adalah organ-organ yang dia itu menempel pada kelenjar tiroid. Parathyroid hormones usually called PTH, and then they have specific function to respond the low concentration of calcium ions. Jadi parathyroid hormone itu berfungsi untuk berespon pada konsentrasi kalsium yang rendah. Kebalikannya dari hormon kalsitonin yang dilepaskan oleh kelenjar tiroid. To make your understanding clearly, please look at the picture and at the page 22 about the parathyroid gland. Actually, we have the homeostasis condition of the normal calcium levels on our bloodstream is average 8.5 until 11 milligram per deciliter. If in our body have some disturbance of the homeostasis, like rising calcium levels in blood, so if the calcium in our blood rising or higher, the thyroid gland will be produce the calcitonin. The thyroid gland will be produce the calcitonin to increase excretion of calcium in kidneys. Also, calcium deposition in bone. After the work of the thyroid glands produces calcitonin, the blood calcium levels will be declined and homeostasis restored. The opposite of this condition is the calcium level fall or down before the normal, so the body will be influence the parathyroid glands to secrete the parathyroid hormone. The parathyroid hormone will be worked to release a stored calcium from bone, stimulation of osteoclast more than osteoblast, and enhance reabsorption of calcium in kidney, and also simulation of calcitriol production at kidney, enhance calcium and phosphate absorption by digestive tract. After the parathyroid hormone release, blood calcium level will be increased and it will be normally condition or homeostatic condition. Jadi teman-teman, ini adalah kerja dari kelenjar parathyroid yang dia itu berlawanan dengan kelenjar tiroid. Meskipun tempatnya itu nempel, tapi kerjanya beda. Nah, kalsium itu di dalam darah dikatakan seimbang apabila berada pada tingkat 8,5 sampai 11 mg per desiliter. Apabila terjadi kondisi yang mengganggu, contohnya adalah kalsium itu sangat tinggi di dalam darah, entah karena konsumsi makanan yang mengandung kalsium di dalam tubuh kita itu berlebihan, maka akan terjadi kondisi di mana tiroid itu melepaskan hormon kalsitonin. Nah, hormon kalsitonin ini akan bekerja dengan cara meningkatkan ekskresi atau pengeluaran kalsium oleh ginjal melalui urin, serta kalsium ini akan diserap di dalam tulang dan akan mengakibatkan jumlah osteoklas di dalam tulang itu menjadi lebih sedikit, sehingga tulang menjadi lebih kuat. Dari penyerapan kalsium oleh kalsitonin ini, maka tingkat kalsium di dalam darah akan menjadi normal kembali. Sebaliknya, ketika kalsium di dalam darah itu dalam kondisi yang turun, kurang dari 8,5 mg per desiliter, maka yang dikeluarkan justru adalah hormon parathyroid hormone, yang mana parathyroid hormone ini
akan bekerja dengan cara melepaskan kalsium yang disimpan di tulang ke dalam darah. Dan ketika kita melepaskan kalsium yang ada di tulang, itu akan menstimulus pembentukan osteoklas, yaitu sel tulang penghancur. Jadi tulangnya itu akan menjadi lebih mudah keropos. Kemudian juga akan meningkatkan penyerapan kembali kalsium di ginjal. Jadi ketika urin itu dikeluarkan, itu sebelum urinnya itu dilepaskan keluar tubuh, itu kalsiumnya diserap kembali. Serta akan merangsang produksi kalsitriol pada ginjal untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat pada saluran pencernaan kita. Akibatnya, kadar kalsium menjadi naik dan kemudian akan kembali pada kondisi yang seimbang. Is it clear for you guys? Yes, Hello? Miss. Yes, Miss. Okay, are you still here with me or Yes, sleeping? Miss. Yes, No. Okay. Next, we will discuss about the other organs, other endocrine organs. Is it about the suprarenal gland, or the same things with the suprarenal gland is called adrenal? Jadi nama lain dari suprarenal itu adrenal. It's called the suprarenal because the gland, the location of the gland is lie along superior border of each kidney. Jadi dia disebut suprarenal karena dia itu lokasinya berada di atas ginjal. Jadi kayak topi gitu, kayak topi segitiga yang ada di atas ginjal. Actually, the suprarenal gland will be divided into the superficial suprarenal cortex and the inner is suprarenal medulla. You can look at the picture. This is capsule and cortex is included superficial suprarenal cortex, but the medulla is included inner suprarenal medulla. Okay. This is medulla and this is cortex. The cortex will have a specific function. There are stored lipid, especially cholesterol and fatty acid. And the medulla have a specific function like secretory activities controlled by sympathetic division of autonomic nervous system. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal, itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Bagian pinggir itu disebut sebagai korteks, dan bagian tengahnya itu disebut sebagai medulla. Nah, bagian korteks ini berfungsi untuk menyimpan lemak, contohnya terutama kolesterol dan asam lemak, dan kemudian bagian dalam atau medulanya itu berfungsi untuk mensekresikan aktivitas-aktivitas yang dikontrol oleh saraf simpatik atau saraf otonom. If we talk about the nerve system, we talk about the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system is usually the nerve system which correlated the condition fight and flight, but the parasympathetic nervous system is the nerve which correlated with the condition of rest and relax. Jadi kalau kita berbicara tentang autonomic nervous system, itu ada dua, ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kalau simpatik itu biasanya dia bekerja dalam kondisi yang tegang, seperti bertahan dan menyerang, fight and flight. Kalau parasimpatetik itu dia bekerja secara relax and istirahat dan santai gitu. Jadi rest and relax gitu, istirahat dan santai. Itu adalah parasympathetic nervous system. Jadi kalau misalkan Anda sedang marah, itu yang bekerja adalah sistem saraf simpatik. Anda sedang istirahat, yang bekerja adalah sistem parasimpatik. Nah, seperti itu. Oke.
Now we will talk about the cortex adrenal or suprarenal adrenal gland. The cortex adrenal will be secretory the specific of hormone like epinephrine and norepinephrine. I think you usually hear about that if you usually watching the movie at ER or emergency room. You also know about the epinephrine. Epinephrine like injection which have the people almost dying if we watch the movie like the emergency room, if the people almost dying, and then we must to resuscitation of the pulmo and the heart like RGP, like CPR into the patient. After we CPR, we must induce the epinephrine to make the heart rate increasing of the people. So if the heart rate of the people will be increasing and the blood pressure will be increased, so the people will be safe. Gitu. Jadi teman-teman biasanya akan mendengar kata-kata epinefrin itu kalau misalkan teman-teman itu sering nonton film-film emergency room atau ER gitu tentang IGD gitu ya. Jadi teman-teman akan melihat pada kondisi di mana seseorang yang sedang hampir meninggal, sedang sekarat yang kemudian dilakukan CPR atau pijat jantung dan paru, CPR yang seperti ini, atau pijat jantung dan paru, itu setelah dilakukan CPR, itu biasanya pasien akan diinduksi atau akan diberikan suntikan epinefrin supaya denyut jantung dan tekanan darahnya itu meningkat. Kalau terjadi peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, maka jantung itu akan kembali bekerja secara otonomik, yang kemudian artinya pasien itu menjadi selamat. Gitu. So epinephrine have a specific function like to increase heart rate and blood pressure, can increase the respiration, can increase metabolic rate, can increase glycogenolysis, and also can make a bronchodilation. But the opposite of epinephrine is norepinephrine have a specific function to vasoconstriction. This is the hormone have a specific function if you have a specific function and will be released if you have the stress condition. Jadi hormon-hormon ini itu akan dilepaskan dalam kondisi tubuh kita yang sedang stres gitu. Jadi kalau misalkan kita ketakutan, kita cemas, kemudian kita resah, gelisah, itu yang keluar adalah hormon-hormon ini. Hormon epinefrin, hormon norepinefrin gitu, yang akan membuat denyut jantung kita lebih cepat, tekanan darah kita menjadi lebih kencang, kita akan menjadi lebih mudah emosi, respirasi kita itu menjadi lebih cepat, jadi kita kayak terengah-engah, kayak ngos-ngosan. Itu biasanya terjadi pada saat Anda marah ya. Anda marah akan seperti itu gitu, kayak nafas itu menjadi lebih memburu, tekanan darah itu menjadi lebih tinggi, dan kemudian detak jantung itu menjadi lebih cepat, dan setelah itu Anda pasti akan lebih mudah lapar karena akan terjadi peningkatan metabolisme. Itulah mengapa orang-orang yang stres biasanya pelariannya adalah makan. Oke. Next, we talk about the cortex of adrenal. If you look at the picture in the right side, you can see the cortex of adrenal will be divided into 3 zones, like zone glomerulosa, and then the second is zona fasciculata, and the third is zone reticularis. The zone glomerulosa can release the aldosterone hormone, have a specific function to maintain electrolyte balance, like to
natrium reabsorption by kidney, and kalium and higher the kalium urinary loss, and then the glucocorticoid or zone vesiculate can release the cortisol hormones. The cortisol hormone have specific function to stimulate gluconeogenesis, to mobilization of free fatty acids, and also make anti-inflammatory agents. And then the last is zona reticularis can release the androgen. The androgen is the specific hormone to make a bone growth, muscle growth, and blood formation. Jadi teman-teman, ketika kita bicara tentang daerah korteks pada adrenal atau suprarenal itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 zona, yaitu zona glomerulosa menghasilkan hormon aldosteron untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Kemudian ada zona fasciculata, itu menghasilkan hormon kortisol yang akan menstimulasi gluconeogenesis serta memobilisasi asam lemak bebas. Serta ada zona reticularis yang berfungsi untuk melepaskan hormon androgen. Contohnya, hormon ini berfungsi untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, dan membentuk pembentukan aliran darah yang baru. Seperti itu. Any question, guys? Have you any? Not yet, Miss. Is it clear? Or is it difficult for you? Clear? Is it clear for you or not? Yes, Miss. Yes, Miss. Thank you. And then next we talk about the pineal gland. You can see at the picture, this is a pineal gland. It's very small in your brain, and the located is lies in posterior portion of roof of third ventricle. Jadi lokasinya itu sangat kecil dan berada di atap bagian paling dasar dari ventricle ketiga dari bagian otak kita. Pineal gland contains the pinealocytes that can synthesize the hormone melatonin. The melatonin hormone have specific function to setting circadian rhythm and to protect against damage from free radicals. The melatonin hormone is very different with the melanin hormones. And you also hear the melanin hormone in the integument system with Miss Lutfi, right? It's very differentiate with the melatonin hormone. Jadi kita berbicara tentang kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu lokasinya tadi ya di atap bagian dasar ventricle ketiga dan sangat kecil gitu. Dia mengandung pinealocyte, di mana sel pinealocyte ini bisa menghasilkan hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini berbeda dengan hormon melanin. Kalau melanin itu kan adalah hormon yang ada di dalam kulit yang berfungsi untuk mewarnai kulit kita menjadi lebih gelap. Kalau melatonin itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh pineal yang berfungsi untuk mengatur ritme atau irama sirkadian seperti waktu kapan kita itu bekerja, kapan kita itu tidur gitu. Serta berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. So if you want to sleep deep, you can stimulate the melatonin hormone with you can turn off the lamp of the room and you insyaallah you will be sleep deep. Jadi kalau teman-teman ingin tidurnya nyenyak, teman-teman bisa memodifikasi
hormon melatonin ini dengan cara mematikan lampu yang ada di dalam kamar teman-teman, sehingga dalam kondisi yang gelap, hormon melatonin ini akan dikeluarkan dalam jumlah yang lebih banyak, yang akan membuat tidur teman-teman itu menjadi lebih nyenyak. Seperti itu. Oke, next we talk about the pancreas organs. Pancreas organs, actually this is about the exocrine and endocrine gland, because the pancreas can secrete the enzyme to digestion from the acinar cells, and then they call the endocrine glands because they can release the many hormones from the pancreatic islet. If you look at the picture, the pancreas islet or islets of Langerhans contains three types of the cells. There are alpha cells, beta cells, and also delta cells. The alpha cells can produce glucagon hormones, and the beta cells can produce the insulin hormones. The insulin hormones is hormone very famous and very familiar for you, right? Jadi teman-teman, kita berbicara tentang pankreas. Pankreas itu adalah organ yang dia itu termasuk dari organ eksokrin dan organ endokrin, di mana disebut sebagai organ eksokrin karena dia mampu mensekresikan enzim di dalam tubuh melalui pelepasan enzim tersebut dari sel asinar. Sedangkan ketika kita berbicara tentang pankreas sebagai sel endokrin, itu adalah pankreas mampu menghasilkan hormon glukagon serta hormon insulin. Hormon glukagon itu dihasilkan pada sel alfa dan hormon insulin dihasilkan pada sel beta. Kerja kedua hormon ini sangat berlawanan karena glukagon bekerja pada kondisi yang dia itu rendah gula dan berfungsi untuk meningkatkan kadar gula. Sedangkan kalau insulin bekerja dalam kondisi di mana gula tubuh itu sangat banyak, sehingga berfungsi untuk menurunkan supaya kadar gula tetap normal. Insulin is about the peptide hormone released by beta cells, and the insulin can affect target cell by accelerate glucose uptake, accelerate glucose utilization, and enhance ATP formation, can stimulate glycogen formation, can stimulate amino acid absorption and protein synthesis, and also can stimulate triglyceride formation in adipose tissue. If we know some illness which correlated with insulin deficiency is called about diabetic mellitus. Diabetic mellitus is the condition in our body have high blood sugar and then have impaired glucose utilization, dependence on lipid of energy, and also have the signs like glycosuria. And the opposite of the insulin deficiency is insulin overproduction. It usually happen with iatrogenic or tumor on pancreas, so the low blood sugar in our body. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara insulin, insulin itu adalah hormon peptida yang dilepaskan oleh sel beta, yang dia itu memiliki banyak sekali fungsi seperti meningkatkan pengambilan glukosa, meningkatkan penggunaan glukosa, dan pembentukan formasi ATP, kemudian meningkatkan formasi pembentukan glikogen, meningkatkan penyerapan asam amino, serta sintesis protein, serta meningkatkan atau menstimulasi pembentukan trigliserid pada jaringan lemak. Jadi insulin ini kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang banyak kadar gulanya dan tubuh kita itu udah merasa cukup, maka insulin akan
membantu untuk menstimulasi terbentuknya lemak dari gula yang banyak tadi. Sehingga orang yang gemuk itu bukan karena dia kebanyakan makan lemak, tapi orang yang gemuk itu karena kebanyakan makan gula, yang mana gula yang berlebih tadi akan di-storage, akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak. Seperti itu. Nah, penyakit kekurangan insulin itu disebut diabetes mellitus, di mana nanti karena insulin berfungsi untuk membuat gula darah itu turun menjadi level normal, sehingga kalau kekurangan insulin, maka gula darah itu akan menjadi lebih tinggi, akan terjadi gangguan pada penggunaan gula, serta akan terjadi gejala glukosuria atau kencing manis. Kencingnya itu mengandung gula. Dan lawannya dari insulin defisiensi atau kekurangan insulin adalah insulin yang overproduction, berlebihan disebabkan karena tumor atau iatrogenik. Karena insulinnya berlebihan, maka gula darah justru menjadi lebih rendah. Oke. Next we talk about the glucagon. Glucagon is released by alpha cells on pancreas. And the function is to mobilize energy reserves and have affect target cells to stimulate breakdown of glycogen in skeletal muscles and liver tissue, can stimulate breakdown of triglyceride in adipose tissue, and can stimulate production of glucose in liver. So the glucagon is very opposite with insulin. To make your understanding clearly, please look at the picture at the page 30. This is the condition of homeostasis. If the glucose levels in bloodstreams normally 70 until 110 milligram per deciliter in fasting condition. Jadi normalnya gula darah itu adalah 70 sampai 110 mg desiliter pada kondisi kita berpuasa. Kalau misalnya lebih dari itu masih diperbolehkan apabila kita tidak dalam kondisi berpuasa. If in our body have some disturbance on homeostasis, like for the example, rising blood glucose level, so the pancreas will be secrete the insulin. The insulin will be worked with five steps. Like for the first, increase rate of glucose transport in target cell, increase rate of glucose utilization and ATP generation, increase conversion of glucose to glucogen in the liver or skeletal muscles, increase amino acid absorption and protein synthesis, and also increase triglyceride synthesis in adipose tissue. After the insulin was released, so the blood glucose level will be declined, and then homeostasis will be restored. And the opposite of this condition, if the blood glucose levels decline, or it's called hypoglycemic, the pancreas will be secrete the alpha glucagon by alpha cells, and the glucagon hormone work with 3 steps, like increased breakdown of glycogen to glucose in the liver or skeletal muscles, increased breakdown of fatty to fatty acid in adipose tissue, and increased synthesis and release of glucose in the liver. So the blood glucose concentration in our body will be rise and homeostasis will be restored. Jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa kondisi homeostasis kadar gula darah kita itu 70 sampai 110 mg per desiliter. Apabila kadar gula darah kita itu meningkat setelah makan setelah makan kadar gula darahnya meningkat, maka insulin itu akan dilepaskan di dalam tubuh dan kemudian dia akan menurunkan kadar gula darah itu dengan 5 cara, yaitu dengan meningkatkan
transport glukosa ke seluruh sel tubuh kita, meningkatkan penggunaan glukosa dan pembentukan ATP, kemudian meningkatkan perubahan glukosa menjadi glikogen. Glikogen adalah simpanan gula yang disimpan di hati dan sel-sel otot, serta meningkatkan penyerapan asam amino dan sintesis protein, dan juga meningkatkan sintesis dari trigliserid pada jaringan lemak. Akibatnya, kadar gula darah menjadi normal, akan turun dan kemudian menjadi normal. Kebalikannya, ketika kita berpuasa, kadar gula darah kita rendah, maka supaya kita itu dalam kondisi tetap homeostasis, tetap seimbang, dilepaskan hormon glukagon. Hormon glukagon ini akan meningkatkan kadar gula darah kita menjadi rentang normal dengan 3 cara, yaitu meningkatkan pemecahan glikogen menjadi glukosa, yang mana glikogen tadi disimpan di otot dan hati. Kemudian akan meningkatkan pemecahan lemak menjadi asam lemak, yang mana itu terjadi pada jaringan adiposa atau jaringan lemak, serta meningkatkan sintesis dan pelepasan glukosa pada hati. Itulah mengapa fasting can make your body tiny, because with fasting, the glucagon will be activated, and then the increased breakdown of fat to fatty acid, so your body will be tiny. It's very simple and very important diet, I think. Jadi itulah mengapa kenapa berpuasa itu bisa membuat tubuh Anda kurus, karena dengan ketika kita berpuasa akan ada pelepasan glukagon, pelepasan hormon glukagon yang akan membantu membongkar cadangan lemak yang ada di dalam tubuh, itu akan dirubah menjadi gula gitu. Tapi kalau kita nggak puasa, itu yang dipakai adalah gula-gula yang kita makan. Jadi bukan gula yang menjadi cadangan lemak di dalam tubuh kita. Seperti itu. Until here, any question, guys? Have you any question for me? Hello. Hello, Miss. Are you still with me? Anda Yes, masih- Miss. Okay, any question? Not yet, Miss. Not yet, okay. Guys, I remind you if your time have passed, because the time now is 10.5 minutes. So, can you study by self? It's average 6 slide again. Karena waktunya udah lewat, apakah teman-teman bisa belajar sendiri? Itu sekitar 6 slide lagi. Atau kita lanjutkan kuliah ini? Gimana? Karena waktunya udah jam 10 lewat 5 menit. Any idea? Have you any idea? Apakah teman-teman ada ide? Atau kita sudahi saja dan teman-teman belajar sendiri 5 slide berikutnya, 6 slide berikutnya. Ya, Hello. Miss, tidak apa-apa. It's okay for you? Yes, Okay, Miss. thank you. So because the time is enough for today, I think we must close the meeting, and I hope you can study by self the slide after this. It's very simple, I think. It's not difficult for you. Can we close the lessons with Hamdalah together? Please, Alhamdulillah. Alhamdulillah. And Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. And I have some tasks for you in the endocrine lecture. You must make
some summarize. You can make the summarize like a mind mapping to the endocrine system, and you must collect the task for the Saturday morning. You can collect on the Lensa. Okay? You understand? Jadi ada tugas untuk membuat summarize atau rangkuman yang berupa mind mapping dari sistem endokrin ini, dan tolong dikumpulkan di Lensa Sabtu besok. Gitu. Oke, thank you guys for your attention. Can you open your cam? I will document the lesson today. Please open your cam. Kina, Kurnia, Samudra, can you open your cam? Ahmad Wildan, Faira. Okay, please wait for minutes. Okay, thank you guys for your attention and see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh.